wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kita dalam rangka menerima anugerah kenikmatan Allah ini hanya syukur saja, hanya bersyukur saja. Lalu apa sih syukur itu? Syukur itu bahasa Surabaya niku nedon rimo, matur suwun atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi syukur ini sebenarnya sederhana. Kalau diucap niku sesuatu yang tidak butuh pencernaan pemikiran yang terlalu dalam. Ya wis matur suwun ngoten mawon, nedon rimo. Ya gitu aja. Jadi apa-apa yang kita terima dari Allah ini kita matur suwun, berterima kasih. Kalau bersyukur pada hakikatnya kan bersyukur itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bersyukur kepada manusia, pada selain Allah boleh kita bersyukur, karena ayatnya juga jelas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, hadis nih, maka dia juga tidak akan bersyukur pada Allah. Malam yashkurin nas, falam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak akan bersyukur kepada Allah. Jadi intinya syukur itu sebenarnya meskipun kepada siapa saja, intinya kita bersyukur pada Allah. Kita ini kan makhluk yang tidak punya daya kemampuan apapun. Mulai dari alam ruh, kemudian kita dipertemukan dengan jasad kita di alam rahim, di rahim ibu, alam yang kedua yang kita lalui, kita menyatu antara ruh kita dengan jasad dia kita. Kemudian kita diturunkan ke bumi. Kemudian setelah di bumi, dalam keadaan lahir, tidak punya daya kemampuan apapun, diberi kekuatan oleh Allah, anak-anak, remaja, dewasa, mampu bekerja, menikah, buat rumah, beli mobil, dan sebagainya. Kemudian dilemahkan lagi oleh Allah. Lemah lagi, kemudian beruban, supaya siap-siap melanjutkan perjalanan berikutnya ke alam yang keempat, yaitu alam barzah. Di alam barzah, nanti setelah hari kiamat, kita akan diberikan balasan bagi yang banyak kebaikannya, diberikan surga, tapi yang banyak kejelekannya diberikan neraka. Kita tidak punya daya apa-apa, hanya Allah. Hanya Allah yang mampu dan punya kekuatan kepada kita. Jadi kita ini lemah. Jadi kalau kita ini tidak bersyukur pada Allah, maka keliru, sangat keliru sekali. Maka syukur ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai seorang hamba, karena dengan syukur ada banyak konsekuensi yang kita peroleh. Karena syukur itu sendiri merupakan bagian wujud bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada kita. Sehingga ketika kita tidak bersyukur, maka kebalikannya kita akan kufur. Nah, ketika kita kufur, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, dengan bersyukur, insya Allah akan menambah kenikmatannya, baik yang kasat mata bisa dilihat oleh mata maupun yang kita rasakan akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tambahnya kenikmatan itu, maka diantaranya akan berimplikasi bahagia.
berimplikasi, berdampak kebahagiaan akan kita peroleh. Nah, itu. Jadi kalau kita bersyukur, maka akan kita peroleh kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Karena setiap manusia pasti mengidam-idamkan memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Makanya doa yang kita lantunkan setiap saat ada pertemuan, selesai sholat dan sebagainya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, semuanya kan begitu. Menginginkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dan di antara salah satu penyebab kebahagiaan kita peroleh tersebut ada dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niki akal-akal ngeten ngapunten Mbak. Katakanlah kita ini seorang buruh, ya seorang pekerja, karyawan. Ketika kita menjadi karyawan, masuk dalam suatu perusahaan, kemudian dengan proses daftaran dan lain sebagainya, kemudian diterima, diberikan seragam, ditunjukkan cara apa-apa yang kita kerjakan, tupoksinya ditunjukkan. Nah, kemudian ketika kita resmi jadi karyawan tersebut, kita jadi tenaga dalam suatu perusahaan itu, apa-apa yang ditunjukkan oleh bos kita tadi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama, konsep sebagai seorang karyawan ini dipahami betul. Jadi secara pikiran, secara hati, kolbu dipahami bahwa saya ini adalah seorang karyawan, harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Bos saya telah memberikan fasilitas dan nanti setelah saya bekerja akan diberi gaji. Kemudian konsep kolbu ini, konsep pikir ini, pola pikir ini, kita kelola dengan sebaik-baiknya dengan perilaku kita. Kita wujudkan dengan perilaku kita. Bekerja dengan baik, memahami pekerjaannya, ridho, rela mengerjakan. Misalnya cleaning service, ya rela mengerjakan bersih-bersih. Meskipun di tempat kotor tetap ikhlas, akan menuai kebahagiaan. Nah, diwujudkan dengan perilaku, perbuatan, kewajiban jadi seorang karyawan tadi dengan sebaik-baiknya seorang buruh, seorang karyawan. Nah, dengan begitu, dengan kesenangan, dengan rela, ridho, ikhlas mengerjakan apa-apa yang diberikan oleh bos tadi, maka secara otomatis kita akan bekerja dengan enjoy, bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuatu yang mampu menghasilkan hal yang luar biasa. Bahkan itu target kita dalam sebuah pekerjaan. Ketika itu kita laksanakan, yang bergawe enak, yang bergawe bahagia, tidak merasa terpaksa, cukup diberi gaji, alhamdulillah, tenangnya luar biasa. Sang bos melihat pekerjaan yang kualitas dan kuantitasnya sangat luar biasa itu pada anak buahnya juga senang. Yang tadinya misalnya di seorang cleaning service diangkat, kamu pekerjaanmu kok bagus sekali, kualitasnya bagus, kamu jadi ini ya, katakan jadi apa gitu yang meningkat, jadi aspri, supir pribadi. Kemudian kepada pekerjaan tanggung jawab luar biasa sebagai wujud terima kasih pada bos tadi. Kemudian diangkat lagi, nah ditambah katakan kenikmatannya itu ditambah oleh bos tadi, fasilitas ditambah oleh bos. Lah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Setelah kita ini tidak mampu memahami, tidak punya daya apapun mulai alam ruh sampai alam barzah, alam akhirat, kita hanya menjalankan saja
fasilitas semua dari Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang kita sendiri yang mampu untuk membuat satu tindakan, semuanya Allah. Nah, kemudian kita melaksanakan, mewujudkan dan memakai semua fasilitas dari Allah ini dengan sebaik-baiknya, pengabdian dengan setulus-tulus ikhlasnya, senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita, beribadah dengan sebaik-baiknya, maka otomatis seperti bos tadi, Allah akan menambah kenikmatannya. Jelas sudah. Oleh karena itu dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, fa iza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jelas bahwa ketika kita memanfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, artinya kita mengabdi dengan setulus, dengan sebaik-baik apa yang diharapkan oleh sang pencipta kita, maka otomatis karunia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya bahagia akan kita tuai dari apa yang kita perbuat dalam hidup dan kehidupan. Intinya dalam hidup ini kita berpola perilaku sesuai dengan harapan sang pencipta kita. Yang penting pola pikirnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pencipta kita, dan tidak kakean pola. Jadi membentuk pola pikir yang baik, tetapi tidak kakean pola. Kakean pola ini kan macam-macam, akhirnya menimbulkan stres, tidak bahagia. Ini karena kita kakean pola, kakean sesuatu yang hanya memperturutkan hawa nafsu, bukan memperturutkan kehendak sang pencipta kita. Itu mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan Cak Daning, para pendengar sekalian, mampu ada tambahan wawasan tentang syukur, bahagia dengan syukur ini. Mudah-mudahan demikian. Sementara itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Siap. Kalian ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan monggo. Nggih, Ustadz, untuk sesi pertanyaan nih, enten beberapa pertanyaan sing sampun mlebet nih Ustadz nggih. Nggih. Niki enten pertanyaan kayak begini Ustadz. Kepada siapakah kita harus bersyukur? Saking Ibu Laila. Nggih, monggo Ustadz. Nggih, matur suwun. Kita ini kan yang namanya manusia, berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, di antara yang pertama, kita tadi kan sudah saya sebutkan, matur suwun nedon rimo niku atas kebaikan yang kita terima, bisa dari manusia yang lain, saudara kita, teman kita, itu kita patut bersyukur, berterima kasih. Ini dalam artian Don Rimo niku wau, dalam artian pengertian syukur secara harfiah gitu. Dan secara hakikatnya bersyukur itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita, ini awak dhewe niki gak pinter Don Rimo, gak pinter berterima kasih kepada sesama kita, maka itu tandanya kita pun tidak berterima kasih pada Allah Sang Pencipta. Jadi intinya kita bersyukur itu yang pertama kepada makhluk, dan yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari syukur kita kepada makhluk, pada hakikatnya kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam yashkurin nas walam yashkurillah, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu. Jadi kita syukur kepada manusia dengan makhluk yang lain, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katen Mbak. Jadi wujud
kepada siapa saja syukur kita, di antaranya kepada sesama manusia atau makhluk yang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustadz, secara aplikasi teng kehidupan ngoten nggih, kalian manusia sama manusia gitu cara bersyukurnya gimana Ustadz? Apakah kita harus ngasih makanan terus sama manusia yang lain, atau mungkin berbuat baik sama manusia yang lain itu adalah sudah bentuk bersyukur gitu Ustadz? Oke. Panjen sesuai leres dengan niku wau, bahwa syukur niki sederhana, koyok gampang gitu ya. Sangat sederhana sekali, tetapi kadangkala kita tata cara untuk berbalik, bersyukur, berterima kasih kepada yang telah berbuat baik pada kita tuh kadang-kadang tidak bisa, kadang-kadang tidak ada caranya, atau kadang tidak menemukannya. Jadi kalau ketika katakan kita diberikan sesuatu oleh teman kita, ya pemberiannya itu yang pertama, kalau bisa kita berikan balasan yang lebih baik dari pemberiannya tersebut. Kebaikan apa saja, kalau mampu kita berikan balasan yang lebih baik dari pemberiannya tersebut. Yang kedua, jika tidak mampu memberikan apa yang lebih baik dari apa yang telah diberikan itu, paling tidak pemberiannya itu kita pelihara, kita gunakan sebagaimana fungsi dari pemberian itu. Jadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar paling tidak kecewa yang memberi itu. Jadi kita gunakan, misalnya kita diberi kopiah, ya kita pakai sholat, kita pakai pergi ke kondangan misalnya, ya. Itu kan kalau yang memberi tahu itu kopiah pemberian kan senang. Tetapi jika kopiah itu kita buang di tempat sampah, kemudian yang memberi itu tahu, nah lu ini nak pemberian kopiah pemberian kok dibuang di tempat sampah, kan kecewa yang memberi. Nah, yang ketiga, mendoakan paling tidak ketika diberi itu, kalau kita tidak mampu membalas dengan kebaikan yang lebih baik, maka kita doakan. Misalnya tuntunan yang kita dapat itu dari Rasulullah, ya jazakallah, terima kasih kepadamu. Nah, untukmu jazakumullah khairan katsira, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Wa jazakumullahu khairan ahsanal jaza, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Kan itu mendoakan. Jadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Napa niku mau? Walah, niki apa saged bersyukurnya, saged ya memberikan lebih baik daripada yang diberikan kalau bisa seperti itu, nggih. Ya. Yang kedua, menggunakan sesuai dengan apa pemberian tersebut. Kalau misalnya tadi kopiah itu ya digunakan sebagaimana mestinya kopiah kan begitu. Kemudian paling tidak mendoakan tadi kepada Allah. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kepada yang memberi tadi. Dan tambahan Mbak, untuk pemberi ini juga akan terkena stres, tidak bahagia. Kok bisa Ustaz? Ya bisa, karena salah konsep. Makanya konsep ini penting, memahami sebuah perilaku kita ini penting sekali. Apakah ini mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, ini penting. Nah, jadi pemahaman syukur ini karena syukur ini perintah langsung dari Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Perhatikan ini, kita perhatikan. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Nah, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Kufur itu kan kalau diserap dalam bahasa Inggris jadi cover itu. Cover itu kan penutup.
Cover bed, penutup apa itu tempat tidur, kamar tidur itu. Cover book, nah penutup sampul buku kan, penutup cover. Wala takfurun, jangan kufur. Kufur itu artinya menutupi nikmat Allah. Bahwa pemberian rizki itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita manusia memberi sesuatu pada orang lain, kalau Allah kita cover, kalau Allah kita tutup bahwa rizki itu semata-mata datang dari saya, misalnya saya sebagai seorang suami, iki lho bojo, nak anakku, iki rezeki teko bapakmu, teko aku. Lho, PN kono, kayak itu jajan tau apa kono. Ini Bu, masa iki rezeki teko aku lho. Teko aku. Gak teko Gusti Allah. Padahal hakikat ya rezak itu kan Gusti Allah. Dan sementara ketika ini Allah kita cover, Allah kita tutup. Maka ketika sang bojo, anak tidak memuji kita, tidak matur suwun pada kita akan stres, kita akan susah. Tapi ketika kita paham bahwa ya Rozak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini hanya semata-mata perantara, bisa memberikan ini, itu dan sebagainya kepada orang lain, ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya perantara saja. Badi puji banda, saya wis gak mau tahu. Nah, dengan kita memberi akan jadi implikasi ketika paham betul tadi bahwa misi dari Allah akan dapat kebahagiaan. Jadi gawe pemberian kita sesuai dengan fungsinya, kita senang bahagia, alhamdulillah. Ketika dibuang di tempat sampah, ya Allah, barangkali ini tidak cocok pemberian saya. Rezeki yang darimu aku sampaikan kepada mereka, berarti tidak cocok. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memberikan lain kali yang lebih baik lagi. Nah, akan timbul stabilitas kebahagiaan dalam jiwa kita kalau kita paham bahwa ya Rozak, pemberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya perantara saja. Kalau kita akui, kita cover, kita tutup Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rentan akan timbul kesusahan, timbul ketidakbahagiaan dalam diri kita. Ngaten Mbak. Sing sampean jelasno niki mau kayak tadi malam saya baru aja lihat di salah satu media sosial ngoten, ada salah satu seorang apa ya ustadz ya gitu nggih. Itu juga nyambung ini ustadz. Jadi ceritanya iku beliau itu ngomong ada 3 hal yang harus manusia itu lupakan. Nah, salah sijine yaiku ketika adewe api ambek wong liya, adewe iki wis kocok eling-eling iku. Soale lek adewe eling-eling iku kok tambah apa ya, kadang-kadang menungso iku kan mengecewakan. Nah, makane lek wis api ya wis gitu loh. Lek adewe sudah memberikan kebaikan sama orang lain ya udah aja eling-eling. Nah, kebaikan iku semata-mata ya datangi dari Gusti Allah kayak gitu. Nggih. Nah, Ustadz lek seumpama cara iki ngomongno soal cara bersyukur sing modele kaya ngadakno selamatan syukuran sampai biaya entek wakeh. Ngoten niku mlebet teng kategori ya napa Ustaz? Boleh-boleh saja atau mubazir atau gimana Ustaz? Aku ya kurang paham. Maksudnya kan kadang-kadang aku nonton wong-wong iku misale ono dhek oleh apa ngono ya dhek misale naik jabatan misale, terus bersyukur dengan cara ngadakno acara mangan-mangan ngundang wong sakmono kae. Sajane ya sah sae Ustaz ya. Mungkin ada mungkin gimana? Nah, ini makanya saya pengen tanya sama Ustaz gimana Ustaz? Sebagai realisasi syukur kita, syukur itu kan kadang salah kaprah wong Surabaya niku ya. Ono konyo tipe syukur kon. Berarti kan salah kaprah nih. Mestinya kan ndak begitu kan. Jadi wujud syukur kados niku wau. Mengadakan pesta dan sebagainya. Intinya syukur itu kan tidak memaksakan diri, semampunya. Yang kedua, tulus ikhlas betul-betul sebagai wujud terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang saya terima saat ini. Nek memaksakan diri sampai utang-utang, nah itu kan tidak boleh. Kalau kita mampu berbuat yang wah dan sebagainya,
Ya, nggak apa-apa. Tapi intinya dalam koridor tetap ikhlas niku wau. Jangan sampai karena manusia. Kalau karena manusia balik malih niku wau. Berarti Allah kita cover. Wala takfurun. Padahal himbauannya Allah jangan menutupi saya. Jangan kufur. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun kan. Jadi bersyukurlah kepada saya dan jangan menutupi saya. Ketika kita tidak ikhlas, ketika wah didelok konco, didelok wong akeh, aku luar biasa, ini berarti kita mengcover Allah yang telah mengkaruniakan rezeki kepada kita tersebut, yang telah memberikan banyak hal kepada kita. Oleh karena itu bentuknya apapun yang kita berikan pada saat kita menerima anugerah, monggo asalkan masih dalam batas kemampuan kita. Kalau sampai di luar batas kemampuan kita, tidak boleh sampai utang-utang, apalagi tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas ini jadi penyebab itu tadi. Karena wah itu delok wong, nah ini yang malah bahaya. Artinya tidak malah muncul kebahagiaan yang kita dapat, malah kesusahan, stres di belakang harinya. Oke, Ustadz, ini waktunya sudah mepet, tapi masih cukup satu lagi sekaligus jadi kesimpulan nggih Ustadz nggih. Bersyukur yang bagaimanakah yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Enten cerita niki enten lare-lare nom niku waktu tawaf kali berdampingan kali sahabat Umar bin Khattab. Lare niki kali tawaf niku ndonga ngeten, Allahumma ja'alni min ibadiyas syakur. Ya Allah, jadikan saya sebagai hamba-Mu yang bersyukur. Ngapunten kelintu. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil ngoten. Jadi ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang sedikit itu. Terus berkeliling Ka'bah sambil tawaf begitu di samping sahabat Umar bin Khattab. Selesai tawaf, sahabat Umar bin Khattab ini tanya, Mas, sampean kok ndonga ngono mang apa maksudnya? Aku kok ya tertarik sampean ndonga ngono iku. Tapi gak ero maksudnya. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Apa maksudnya, Mas? Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit. Nggih, keranten kula saya pernah mendengar sebuah firman Allah yang menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi pemahaman syukur, ucapan syukur ini sederhana nih Bapak. Tetapi banyak orang yang tidak paham dengan syukur sehingga banyak orang yang tidak bersyukur. Koyok-koyok bersyukur tapi tidak bersyukur. Sehingga kesimpulannya banyak orang yang tidak bahagia karena tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika semua karunia yang telah kita terima, baik rezeki, kesehatan, anak, pendidikan, ilmu dan sebagainya, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mampu memberi, kita berikan itu pemberian semata-mata hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari saya hanya perantara saja. Insya Allah jika demikian, jika kita berikan alur yang betul, pemahaman yang betul tentang syukur, bahwa semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita cover, tanpa kita tutup bahwa karunia tersebut adalah dari saya sendiri, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Sehingga benar kata Al-Quran bahwa sangat sedikit dan sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Ini berarti di sini banyak orang-orang yang stres, yang tidak bahagia karena tidak bersyukur, karena salah konsep dalam bersyukur itu. Nabi Musa nate tanglet tengene Gusti Allah. Ya Allah, bagaimana cara bersyukur saya kepada Panjenengan atas semua karunia telah Engkau terima. Ini karena Nabi Musa tidak mampu mengungkap syukurnya. Dia tanya begitu. Kata Allah, kamu ingat saya, kamu zikir pada saya, menyebut nama saya, itu berarti engkau syukur kepada saya. Jika engkau tidak mengingat saya, berarti engkau kufur kepada saya.
Berarti di antara syukur tata cara kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita memberi sesuatu pada orang lain, ingat Allah. Yang memberi semata-mata hakikatnya Allah, bukan saya. Itu maksudnya begitu. Ingat Allah, insya Allah dengan banyak mengingat Allah kita akan sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa pada Allah, maka itu hakikatnya kita kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nggih Ustaz, matur nuwun sampun ngisi adicara Cahaya Pagi enjang niki nggih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Muga-muga. Jadi kalau ingin ngomong kuat tentang syukur niki tapi waktu terbatas. Nggih, mari ngene enten woro-woro flash news. Nggih Ustaz, matur nuwun, mugi-mugi sehat selalu, ketemu malih. Semuanya sehat walafiat. Amin. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Nggih. Bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ketemu maneh nang kesempatan liyane nggih Ustaz nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.